Halo teman-teman, ATLM Indonesia, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi teknologi laboratorium medik, dosen-dosen. Nah, kali ini kita membahas imunologi serologi, teori praktikum, materi kita C-reaktif protein atau CRP. Ini materi kuliah pertemuan yang ke-6. Oke, lanjut kita mulai dengan apa itu C-reaktif protein. CRP awalnya merupakan komponen dalam serum yang dapat mengalami presipitasi dengan C polisakarida dari bakteri Pneumococcus. Ini awal penemuannya seperti ini. Namun dalam perkembangannya, CRP merupakan protein yang diteliti ternyata dikeluarkan oleh hati yang dihasilkan dalam jumlah besar saat terjadi infeksi. Pengukuran CRP dalam serum untuk mendeteksi peradangan karena kondisi akut atau untuk memantau tingkat keparahan penyakit dalam kondisi kronis. Jadi memiliki dua sisi pengukuran dari CRP. Nah, CRP ini di dalam serum ditemukan itu sebagai respon terhadap berbagai macam keadaan inflamasi, peradangan, ya kan? Dan jaringan nekrosis, misalnya pada beberapa kasus infeksi bakteri kolon tifoid, rheumatoid fever, rheumatoid arthritis fase akut, kemudian infeksi virus, infeksi jamur, transplantasi ginjal, ya kan? Lalu tuberkulosis dan post operasi serta post transfusi. Nah, pastinya teman-teman di sini ya, penyakit-penyakit ini menyebabkan kenaikan CRP namun berbeda-beda nanti tingkat kenaikannya. Nah, masih di CRP, kadar CRP pada pasien post operasi 48 sampai 72 jam mencapai 25 sampai 35 mg per dl. Dan menurun pada hari ketiga post operasi dan mencapai harga normal setelah hari ke-5 sampai 20 hari post operasi. Adanya CRP akan mempengaruhi sistem imun berupa aktivitas komplement dan pengikatan fagositosis, stimulasi terhadap limfosite dan pembebasan limfokin. Ya kan, jadi di sini yang terjadi pengaruh dari CRP di dalam sistem imun. Nah, masih di CRP ya, teman-teman di sini. Penentuan kadar CRP termasuk tes non-spesifik untuk suatu penyakit dan berguna sebagai indikator klinis tingkatan suatu penyakit. Sehingga determinasi terhadap batas CRP dapat digunakan sebagai kontrol terapi. Jadi penting di sini kontrol terapi. Jadi nanti kalau misalnya membaik berarti kadarnya akan menurun. Pasien sudah dengan diagnosis infeksi, mengalami infeksi dan penyakit kronis. Pemeriksaan ini berguna untuk memantau efektivitas pengobatan. Kalau pengobatannya bagus, maka CRP akan mengalami penurunan. Kalau tidak atau bertambah parah, maka CRP akan naik. Nah, kita masuk ke pemeriksaan laboratoriumnya. Metode yang digunakan di sini adalah metode aglutinasi latek. Untuk tujuan yaitu untuk determinasi kualitatif dan semi kuantitatif adanya CRP dalam serum secara aglutinasi latek. Untuk prinsipnya, berdasarkan reaksi aglutinasi secara imunologis antara CRP dalam serum sebagai antibodi dengan partikel latek yang telah dilapisi anti-CRP sebagai antigen. Jadi dalam tubuh kita itu CRP-nya sebagai antibodinya. Nah, lalu dicarikan lawannya yaitu anti-CRP, berarti anti-antibodi ya sebagai antigennya. Nah, kita masuk ke kit reagen CRP untuk sensitivitasnya. Cara SLED ini mempunyai sensitivitas CRP 0,3 mg per dl yang ekivalen dengan 6 mg per liter dalam spesimen. Jadi kita menggunakannya satuannya pilih mg per dl atau mg per liter. Nah, untuk spesimen menggunakan serum
Nah, bila tidak segera diperiksa, maka serum dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius sampai 24 jam atau suhu minus 20 derajat Celcius sampai 4 minggu. Serum lipemic atau keruh dapat disentrifugasi pada 2500 rpm selama 10 menit. Atau mungkin rpm-nya bisa dinaikkan lagi ya, lebih tinggi. Misalnya 3000 rpm atau 4000 rpm. Jadi untuk menyingkirkan kekeruhannya tadi. Nah, bila tidak memungkinkan mendapatkan serum, terpaksa menggunakan plasma. Misalnya plasma EDTA atau plasma sitrat. Namun tetap yang paling acuan utama adalah menggunakan serum. Nah, untuk kit reagen CRP di sini alat dan reagen. Pertama reagen latex yaitu suspensi partikel polistiren yang dilapisi dengan 1% fraksi gamma globulin dari anti CRP serum spesifik dari domba. Kontrol serum positif dan negatif, ya kontrol positif negatifnya ya. Kemudian petak slide warna hitam, ya kan ini black pepper ya. Lalu pipet disposable yang digunakan dan pengaduk, kemudian buffer glisin salin pH 8,2 plus minus 0,1. Reagen yang ini semuanya ya yang kita sebut tadi mengandung pengawet 0,1% natrium azida. Sodium azida NaN3 sebagai pengawet. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan PDRL cara kualitatif. Wah, ini CRP ya, keliru ini. Pertama, bawa reagen CRP kontrol, ya, kemudian sampel serum ke suhu ruang supaya suhunya sama. Setelah itu ya, siapkan petak-petaknya. Satu papernya ini lalu teteskan masing-masing. Satu tetes kontrol positif, satu tetes kontrol negatif, 50 mikroliter sampel serum. Nah, setelah itu tambahkan satu tetes reagen CRP ya. Setelah ditambahkan reagen CRP, maka tindakan selanjutnya mencampur antara reagen dengan serum atau kontrol. Campur dengan pengaduk dan lebarkan cairan ke seluruh area dari petakan membentuk bulatan. Goyang manual selama 2 menit pakai rotator 100 rpm. Jadi nanti paling bagus dan rapi itu pakai rotator, dan kita ada kesempatan untuk mengerjakan pemeriksaan yang lain ya. Itu keuntungan menggunakan peralatan yang sudah mumpuni atau canggih. Nah, setelah 2 menit baca hasilnya. Nah, interpretasi hasil. Tes dikatakan negatif bila tidak terjadi aglutinasi, bila positif terjadi aglutinasi. Nah, teknik mencampurnya bisa teman-teman gunakan dengan paper tadi, kita putar di atas meja membentuk huruf O ya. Maka akan tercampur dan mirip dengan kerja dari rotator. Apabila positif, maka selayaknya kita harus melakukan proses pemeriksaan CRP kuantitatif dengan cara melakukan pengenceran spesimen serum ya dengan buffer atau NaCl. Jadi buffernya sudah disiapkan, ada di kitnya. Pengencerannya 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 dan 1:320. Nah, untuk pemipetannya di sini sudah jelas ya, 10 serum tambah 190, 10 tambah 390, 10 tambah 790, 10 tambah 1590, 10 tambah 3190. Nanti pengencerannya 20 kali, 40 kali, 80 kali, 160 kali, dan 320 kali. Lakukan uji tes CRP secara kualitatif seperti yang sebelumnya tadi. Nah, nanti dilihati aglutinasi yang terakhir itu merupakan pengenceran tertinggi yang bisa dikalikan dengan sensitivitas tes di sini ya. Nah, untuk perhitungan misalnya teman-teman positif di 80 kali. Berarti nanti perhitungannya dapat dihitung dengan mengalihkan sensitivitas tadi ya 0,3, berarti 80 kali 0,3 sama dengan 24 mg per dl. Jadi dapatnya kadar atau titer CRP-nya 24 mg per dl. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di tabel pengenceran berikut ini ya teman-teman. Nah,
1/20 6, 1/40 12, 1/80 24, 1/160 48, 1/320 itu 96. Kadar CRP-nya dalam miligram per dl. Nah, apabila masih tetap aglutinasi walaupun sudah di pengenceran tertinggi di 1/320, maka bisa dilanjutkan lagi pengencernya 1/640 bahkan lebih. Walaupun jarang terjadi ya, itu boleh saja dan sah-sah saja. Nah, kira-kira dengan tabel pengenceran tadi, maka berakhirlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, mahasiswa-mahasiswi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.